Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana bil Qur'anil Karim وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, hendaknya kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah. Ketika perintah Allah tiba, hendaknya kita prioritaskan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita diciptakan oleh Allah semata untuk mengabdi kepadanya. Kita selalu diingatkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita sanggup meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, mungkarat, kezaliman, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina di mata manusia maupun hina di mata Allah. Hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, di dalam kehidupan ini kita umat Islam diperintahkan untuk selalu mencintai Allah. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dapat dibuktikan dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah menyadari hidupnya sudah dibeli oleh Allah, jiwa raganya sudah dibeli oleh Allah, hartanya sudah dibeli oleh Allah dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai Allah tidak cukup, mereka pun harus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah sebabnya di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 31 Allah menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, bila kalian mencintai aku, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tegaskan fattabi'uni, ikuti aku, ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencintai Allah tidak mencintai Rasulullah, maka orang itu dikatakan sebagai ingkarus sunnah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah saja tidak mencintai Allah, maka Islamnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan baginda Rasul, apa yang disampaikan baginda Rasul, semua adalah merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Bahkan semua apa yang diucapkan Rasulullah adalah merupakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi besar Muhammad tidak berbicara, Nabi tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kepentingan pribadinya, berdasarkan kepentingan sukunya, tetapi apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Itulah sebabnya umat Islam wajib mengikuti apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi perbuat, apa yang Nabi tetapkan di dalam perjalanan kehidupannya. Itulah yang disebut sunnatur Rasul, sunnah baginda Rasul. Kalau kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, apa yang Allah perintahkan kita ikuti, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasul, maka Allah jamin di dalam Al-Quran, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian semuanya. Jadi kunci apabila kita hidup ini kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cintailah Rasulullah. Kalau kita ingin hidup kita dijamin oleh Allah, keselamatan kita, kebahagiaan kita, termasuk akhirat kita nanti diselamatkan min adzabin nar, maka kuncinya adalah mencintai Allah. Artinya ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kita ikuti, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Mengikuti ajaran Rasulullah bukan hanya ketika kita salat saja, tetapi Rasulullah memberi contoh tauladan kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin, pemimpin umat yang selalu memberikan contoh dan tauladan, memikirkan persoalan-persoalan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan umat Islam pada saat itu dengan piagam Madinahnya yang begitu hebat. Rasul sebagai seorang pemimpin yang memiliki 4 sifat yang patut diteladani oleh semua pemimpin. Sifat sidik, sifat jujur, sifat benar. Orang-orang yang memiliki kejujuran di dalam kehidupannya, pasti orang ini tidak akan pernah melakukan kebohongan terhadap siapapun. Orang-orang yang memiliki kejujuran, mereka lebih takut kepada Allah karena semua yang diucapkan, semua yang diperbuat, bahkan apa yang direncanakan, merasakan betul diawasi oleh Allah, dilihat Allah, dinilai oleh Allah, bahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat amanah. Bagaimana amanah Rasulullah? Beliau orang yang paling amanah.
Tidak ada satu amanah yang Allah pikulkan di atas pundak Rasulullah yang dikhianati. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyayangi, mencintai dirinya, keluarganya, umatnya. Tetapi mencintai umatnya lebih besar daripada mencintai diri sendiri. Hal ini terbukti ketika saat Nabi sudah sakit keras. Kondisi fisik Nabi sudah dalam keadaan kritis. Pada saat itu Nabi tidak memikirkan dirinya, tetapi yang dipikirkan adalah umatnya. Ummati, ummati, as-salah, as-salah, umatku, umatku. Perhatikan tentang ibadah yang namanya salat. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saat sakit kritis, sakit yang menjelang ajal beliau, yang dipikirkan umatnya, dan mengapa yang dipesankan adalah salat? Karena salat adalah merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Allah tidak hisab berapa harta kita, di mana kita tinggal, apa yang kita lakukan, tetapi yang pertama kali amal ibadah manusia adalah salatnya. Oleh sebab itu wajar seorang pemimpin di dalam memimpin umat dan bangsa pada saat itu, saat detik-detik ajal tiba, yang dipesankan adalah salatnya. Nabi-nabi yang lain pun seperti itu. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika saat ajal akan tiba, ketika ia bertanya kepada anaknya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku wafat nanti apa yang akan kau sembah wahai anakku? Ini menandakan bahwa perhatian para nabi-nabi terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya begitu betul-betul amanah. Kita di atas pundak kita ada keluarga dan anak-anak kita yang menjadi generasi harapan bangsa dan negara ini. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap salat mereka? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap akhlakul karimah mereka? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap ibadah mereka? Al-Quran mengingatkan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, wa ahlikum, dan keluargamu, anak dan istrimu. Ingat kata Allah, waquduhan nas wal hijarah. Nanti di hari kiamat bahan bakarnya api neraka adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Batu manusia dibakar menjadi satu di satu tempat yang namanya adzabinari jahannam, azab neraka jahannam. Itulah sebabnya Al-Quran mengingatkan kepada semua orang tua agar amanah yang ada di atas pundak mereka betul-betul selalu diawasi dan selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Rasulullah memiliki sifat tabligh. Apa yang Allah sampaikan, risalah Islam semuanya, ketika Nabi diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, kemudian wafat umur 63 tahun, tidak ada yang tersisa satupun ayat Al-Quran, satupun syariat, melainkan semuanya disampaikan Rasulullah kepada seluruh umatnya, baik yang menikmat, baik yang menyenangkan maupun yang pahit rasanya. Kemudian sifat yang keempat adalah fatonah. Nabi adalah diciptakan oleh Allah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan inilah ma'asyiral muslimin yang menjadikan bahwa kita sebagai umatnya bangga memiliki baginda Rasul yang patut kita ikuti. Karena kecerdasan Rasulullah dalam menerima
30 juz Al-Quran sebagai wahyu Allah yang disampaikan. Nabi hafal 30 juz. Bukan hanya Nabi hafal 30 juz, tetapi seluruh yang ada dalam Al-Quran diamalkan oleh baginda Rasul. Makanya dijelaskan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kalau kita kepingin melihat Al-Quran yang sedang berjalan, adalah baginda Rasulullah. Apa yang di dalam Al-Quran diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai tauladan dalam kehidupan ini. Kalau kita mencintai Allah, maka apa yang telah dicontohkan Rasulullah patut kita teladani. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasul punya akhlak yang agung. Lalu sahabat pernah ditanya, wa ma khuluqin azim, apa akhlak yang agung itu ya Rasul? Maka yang pertama, antuhsina ila man asaa ilaika. Engkau akan memiliki akhlak yang agung bila engkau sanggup berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Betapa beratnya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi bukan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik dengan Rasulullah, dengan orang yang selalu berbuat jahat kepadanya, Nabi selalu berbuat baik kepadanya. Bukan hanya berbuat baik, Nabi selalu mendoakan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Salah satu contoh yang paling konkret, ketika Nabi ada di Taif, Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah baginda Rasul. Saat itu sampai malaikat Jibril datang, ya Rasul, kalau engkau mau, aku perintahkan malaikat penjaga gunung ini untuk kau perintahkan. Kalau engkau perintahkan untuk angkat ini gunung-gunung yang ada di Taif, karena mereka sudah begitu jahat kepada engkau, pasti malaikat akan angkat itu gunung dan akan ditimpakan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, apa yang Nabi lakukan ketika mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Maka pada saat itu Rasulullah menjawab, wahai Jibril, jangan kau lakukan itu. Walaupun mereka jahat kepada aku, tapi aku tetap berharap kalau sekarang tidak ada satupun penduduk Taif yang beriman, maka aku berharap dari tulang-tulang sulbi mereka akan lahir manusia yang beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah seorang nabi, datang bukan ingin menyengsarakan, menjerumuskan mereka, tetapi kami datang untuk menyelamatkan mereka agar mereka terhindar min adzabin nar. Tapi karena mereka tidak tahu mereka adalah memusuhi aku, maka Nabi doanya, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, beri petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Nabi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Yang kedua, Nabi akhlaknya dikatakan agung adalah wa an ta'fu amman dhalamaka, terhadap orang-orang yang mendolimi Nabi. Betapa kedoliman orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Rasulullah tidak ada sedikit pun dendam. Ketika Nabi memiliki satu kekuatan, ketika Nabi ada di Madinah dengan jumlah umat Islam yang besar, Nabi kembali lagi ke Mekah, tidak ada mereka saat itu yang dibalas oleh Rasulullah. Justru Nabi ketika sampai ke Mekah dengan kekuatan saat itu, tidak mungkin orang-orang Mekah melawan Rasulullah. Ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika negeri Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, maka pada saat itu apa pidato Nabi? Ayyuhal musyrikun antumut tulaqa, wahai orang-orang musyrik, kalian hari ini bebas. Kami datang bukan ingin untuk membalas dendam terhadap kalian.
tetapi kalian hari ini aku beri kebebasan. Kalian yang masuk Islam, aslim taslam, kalian akan selamat. Kalian yang tidak mau masuk Islam, kami pun tidak akan memaksa kalian untuk masuk Islam. Hanya kami minta tinggalkan Mekah, ya, karena Mekah ini sebagai tempat bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang ketiga, Nabi selalu berbagi kepada orang yang tidak pernah membagi kepadanya. Yang terakhir, Rasulullah dikatakan akhlaknya agung di dalam Al-Qalam ayat yang keempat, karena Rasulullah selalu menyambung tali silaturahmi terhadap orang yang memutus tali silaturahmi kepadanya, sehingga akhirnya Rasulullah dikatakan akhlaknya yang agung. Mudah-mudahan kita, umatnya yang mengaku cinta kepadanya ini, kita sanggup untuk melakukan apa yang diajarkan oleh beliau. Walaupun tidak mampu 100%, mungkin kita bisa mengambil bagian dari bagaimana ibadahnya Nabi. Nabi seorang pemimpin, Nabi adalah orang yang memiliki keluarga, bagaimana tanggung jawab terhadap keluarganya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya kita. Kita ketika mencintai Rasulullah, kita juga harus senang membaca salawat kepada beliau. Di dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan, man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa membaca salawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, orang itu lupa jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ngaku cinta Nabi tapi nggak mau baca salawat kepada Nabi, maka orang itu nanti di akhirat akan lupa jalan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita umat Nabi yang setia, mengikuti sunnatur Rasul, mengikuti ajaran Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nidam kalamallahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعثكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم على الذكر